Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi teraktual seputar Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama hari ini. Salat Id Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Lembata berjalan dengan aman dan lancar. Peringatan Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei ditandai dengan pembagian sembako untuk para buruh tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Tenau Kupang. Nah, pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Tilda Christine. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dari Kabupaten Lembata. Sholat Id Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Lembata berjalan dengan aman dan lancar. Di Kota Leoleba, ribuan umat muslim memadati lapangan Polres Lembata untuk mengikuti salat Id. Ribuan umat muslim sejak pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah mulai memadati lapangan Polres Lembata, Kota Leoleba pada Senin 2 Mei 2022 untuk mengikuti sholat Id pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Salat Id yang dimulai sejak pukul 6.00 ini diikuti dengan khusyuk oleh umat muslim yang hadir. Ketua Panitia Hari Besar Umat Muslim atau PHBI Kabupaten Lembata, Haji Abdul Latif Paukuma mengatakan, perayaan Idul Fitri tahun 2022 kali ini berjalan dengan aman dan lancar di seluruh wilayah di Kabupaten Lembata. Dia mengajak semua umat muslim untuk kembali ke fitrah setelah 1 bulan menjalani puasa. Haji Abdul Latif menjelaskan, Idul Fitri kali ini tidak dilaksanakan terfokus di satu tempat karena masih berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kita setelah 1 bulan digodok jiwa dan raga kita, kemudian pada 1 Syawal itu kita keluar dari situ, yang boleh dikatakan kemenangan bagi kita, dan kita sepertinya menjadi fitrah kembali. Untuk itu barangkali umat Islam yang ada di Lembata ini, marilah kita yang pertama membangun ukhuwah bagi kita umat Islam sendiri, kemudian bersama dengan pemerintah untuk kita sama-sama membangun Lembata ini. Pelaksanaan salat Id kali ini juga dijaga dan ditertibkan oleh aparat keamanan TNI Polri, kelompok pemuda lintas agama, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata, serta Pramuka. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, jutaan umat muslim di dunia termasuk Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah hari ini. Masyarakat NTT pada umumnya dan Kota Kupang pada khususnya menyambut gembira hari kemenangan ini terlihat dari antusiasme masyarakat untuk menghadiri sholat Id yang diadakan di beberapa lokasi di Kota Kupang. Setelah melalui perjuangan panjang selama sebulan untuk menahan lapar dan dahaga, serta berlomba untuk mencari pahala, akhirnya pada hari ini, Senin 2 Mei 2022, jutaan umat muslim merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Ribuan umat muslim di NTT umumnya dan Kota Kupang khususnya berbondong-bondong menghadiri sholat Id yang diadakan di beberapa lokasi di Kota Kupang. Salah satunya adalah di halaman Korem 161 Wirasakti NTT. Bertindak sebagai khotib adalah Ustadz Arafik Syarif, MPD. Dalam ceramahnya, Ustadz Syarif menyampaikan bahwa Hari Raya Idul Fitri harus menjadi titik balik bagi semua umat Islam agar menjadi pribadi yang lebih baik.
Semua kebaikan dan ibadah yang kita lakukan selama Ramadan harus selalu kita jaga dan tingkatkan meski bulan Ramadan sudah berlalu. Ia menambahkan ada 3 hal yang harus diteruskan atau diistiqomahkan, yaitu pertama, harus selalu menjaga sholat kita karena semua ibadah tidak akan berguna apabila kita meninggalkan dan tidak melaksanakan sholat. Kedua, terus memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah terus memperbanyak membaca istighfar. Malam-malamnya diramaikan dengan sholat tarawih dan tadarus. Dini hari diisi dengan sahur, diisi dengan tasbih, diisi dengan istighfar. Saat sore menjelang maghrib, kita isi dengan sholawat menjelang berbuka puasa. Kini semuanya telah berlalu. Kita hanya berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan untuk kita, memanjangkan umur kita, memberikan keberkahan dalam hidup kita, sehingga kita dapat bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Agung Pras, Risto Dapo, TVRI NTT. Saudara, perayaan Idul Fitri di tengah percepatan vaksinasi di Kabupaten Ngada berjalan aman dan sukses karena ditopang dengan tingkat vaksinasi booster sebanyak 90% bagi umat muslim yang ada di Kabupaten Ngada, khususnya di Kota Bajawa. Umat muslim yang melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Ghuraba Baitur Rahman Bajawa terlihat khusyuk berdoa tanpa merasa cemas lagi dengan ancaman penyebaran COVID-19 karena Kabupaten Ngada berada di zona hijau dengan ketiadaan kasus masyarakat yang terpapar COVID-19. Inilah suasana sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Ghuraba Baitur Rahman Bajawa yang berdampingan mesra dengan gereja Protestan sebagai simbol kerukunan umat beragama serta saling mengasihi sebagai sesama makhluk Tuhan yang mulia. Wajah penuh senyuman dan candaria mewarnai umat muslim yang datang ke masjid untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Bagi umat muslim di Kabupaten Ngada, khususnya di Bajawa, perayaan Idul Fitri kali ini lebih indah karena 90% umat muslim telah menjalani vaksinasi booster sebanyak 90%. Hal ini tentu saja menjadi rahmat dan berkah yang indah bagi mereka yang menjalankan salat Idul Fitri tanpa merasa cemas dengan bayang-bayang ancaman penyebaran COVID-19. Ketua Pengurus Masjid Agung Al-Ghuraba Baitur Rahman, Indra Jaya Petorsila, menjelaskan bahwa perayaan Idul Fitri merupakan perayaan kemenangan bagi umat muslim dalam menghadapi rasa lapar dan haus, serta menahan segala godaan dan nafsu demi mencapai kebersihan dan kesucian hati. Dirinya sangat bersyukur dengan 90% umat muslim telah menjalani vaksinasi booster sehingga perayaan kali ini bisa berjalan dengan aman dan sukses. Pesan moral yang perlu kami sampaikan terkait dengan Idul Fitri kali ini, yang pertama bahwa dengan selama sebulan penuh umat Islam melaksanakan ibadah puasa, dan pada hari ini umat Islam diharapkan telah meraih kemenangan, derajat ketakwaan dapat diraih dengan selama sebulan penuh menahan hawa nafsu dari belenggu-belenggu setan, sehingga mudah-mudahan dengan Idul Fitri hari ini umat Islam mendapat kemenangan, meraih derajat ketakwaan. Perayaan Idul Fitri dirayakan dengan cara sederhana, dengan tetap tidak mengurangi rasa syukur Allah Sang Pencipta dalam suasana penuh kekeluargaan dan cinta, dengan saling bermaaf-maafkan untuk kembali merajut kasih dalam kehidupan yang baru. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya, sementara itu saudara, sholat Id juga dilaksanakan di parkiran pusat perbelanjaan terbesar di Kota Kupang. Ribuan umat mengikuti dengan khusyuk dan mentaati protokol kesehatan. Tepat pukul 6:45 WITA pagi tadi, umat muslim di wilayah Kota Kupang mengikuti sholat Id di area parkiran pusat perbelanjaan terbesar di Kota Kupang, Lipo Plaza Kupang. Sholat Id Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah yang digelar ini memang tidak saja dilakukan di sejumlah masjid, melainkan di tempat-tempat umum lainnya. Pantauan TVRI NTT, sholat Id di area parkiran Lipo Plaza Kupang diampuh oleh Masjid Baitur Rahman Perumnas dengan Imam Haji Muhammad Saidi.
Sejak pukul 5.30 pagi, umat sudah mulai berdatangan ke lokasi ini. Sholat Id tahun ini merupakan sholat pertama yang dilakukan pasca pandemi COVID-19 yang melanda hampir 2 tahun lamanya. Antusias masyarakat Kota Kupang yang cukup ramai dalam pelaksanaan sholat Id kali ini menandakan kebahagiaan yang terpancar dari wajah masing-masing orang dan kebangkitan dari pandemi COVID-19. Juga dianggap sebagai kesempatan baik untuk dapat kembali beribadah di lapangan terbuka. Setelah selesai sholat, umat langsung bersama-sama melantunkan takbir dan berjabatan tangan satu dengan lainnya sambil berucap mohon maaf lahir dan batin. Tim Liputan TVRI NTT. Jika kini jemari-jemari kita ini tak sempat untuk bersahabat, kasih yang tulus teruntai untuk semua saudara. Tak ada tindakan terindah serta perilaku yang mulia selain maaf memaafkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jutaan syukur bergema di langit ilahi. Takbir meluluhkan yang berjarak. Walaupun rindu untuk bersua, namun mampu putuskan salahku. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin saudaraku. Jangan putuskan tali silaturahmi hanya karena sepatah kata yang tak sengaja terucap maupun tidak terucap. Pribadi istimewa pasti akan memaafkan. Saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada kesucian yang menjadi sempurna tatkala masih ada rasa yang tertanam di dalam jiwa. Kuhaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan pernah memutuskan silaturahmi hanya karena satu kata yang tidak sengaja terucap. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Cinta itu indah, memaafkan itu penting. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mendekatkan yang jauh, merekatkan yang dekat. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Id Mubarak. Kata maaf adalah pengakuan tulus dan memaafkan adalah penghargaan citra sesungguhnya. Yang putih akan selalu putih. Setiap hilaf mampu termaafkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim.
Takbir telah dikumandangkan dalam beningnya hati. Ada secuil prasangka dalam santunnya ucapan. Ada kalanya kilafku tak sengaja. Dengan penuh kerendahan hati, maafkan segala salah dan kilaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Suasana malam takbiran di Masjid Nurul Haq Oesalain, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan berlangsung khusyuk, aman, dan penuh sukacita. Beginilah suasana malam takbiran dan sholat id yang dilakukan oleh umat muslim di Masjid Nurul Haq, Kampung Muslim Oesalain, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan. Nampak khusyuk jemaah melakukan takbiran. Imam Masjid Nurul Haq Oesalain, Desa Akle Daeng, Rusdi Bolos, mengatakan setelah melewati bulan suci Ramadan selama 1 bulan, kemudian tiba saatnya bagi umat muslim untuk merayakan hari kemenangan yang ditandai dengan Idul Fitri atau Ramadan. Seperti di berbagai tempat umat muslim yang merayakan Idul Fitri, demikian juga bagi umat muslim di Pulau Semau. Tepatnya di Kampung Muslim Oesalain, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, umat muslim mengawalinya dengan sholat berjamaah, yakni sholat maghrib dan isya, kemudian dilanjutkan dengan malam takbiran. Ia menambahkan setelah 2 tahun Idul Fitri dibatasi karena pandemi COVID-19, sehingga jamaah lebih banyak melakukan sholat dan takbiran di rumah. Tetapi Idul Fitri tahun 2022 ini di Masjid Nurul Haq Oesalain, Desa Akle sudah berjalan seperti biasa. Tentunya ini semua karena anugerah sehingga jamaah bisa merayakan Lebaran kali ini, bisa berkumpul bersama keluarga dengan bebas. Kendati demikian, ia meminta jemaah untuk selalu mentaati setiap aturan protokol kesehatan yang diberlakukan. Ia berharap jemaah tidak hanya menikmati sukacita Lebaran bersama keluarga, tetapi memaknai Idul Fitri ini sebagai sebuah anugerah sehingga umat tidak sombong dan membanggakan diri hingga melupakan Tuhan, tetapi tetap mematuhi setiap kewajiban ibadah yang ditetapkan. Idul Fitri adalah bulan yang penuh berkah. Yang pertama, sebelum melaksanakan Idul Fitri, kita patut melaksanakan puasa kurang lebih 1 bulan. Maka nasihat buat para jamaah bahwa ketika berpuasa di bulan Ramadan menggambarkan bahwa ketika kita sebagai manusia tidak perlu sombong. Karena apa? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Karena sesungguhnya puasa ini telah mengajarkan kita betapa pentingnya kita membagi-bagikan sedikit harta kita untuk mereka. Mungkin kita bisa makan pagi dan siang, tapi masih banyak teman-teman yang tidak bisa makan. Maka bulan Ramadan ini menjadi pelajaran. Maka untuk itu marilah kita maju bersama, jangan sampai maju bersama untuk membangun kinerja dan menjadi Islam yang kafah. Usai sholat id, jamaah kemudian dari rumah ke rumah dan saling menyampaikan selamat Idul Fitri, memaaf-maafkan satu dengan yang lain. Nampak jamaah bersukacita dan menikmati berbagai makanan dan hidangan Idul Fitri. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2022 disambut umat muslim di Kabupaten Belu dengan menggelar malam takbiran. Kali ini malam takbiran dilaksanakan di setiap masjid yang ada di Kabupaten Belu tanpa adanya pawai bersama. 43 Hijriah yang dilaksanakan umat muslim di Masjid Agung Al Mujahidin Kota Atambua, Kabupaten Belu.
Pelaksanaan malam takbiran pada tahun ini digelar oleh Panitia Hari Besar Islam dengan pembatasan umat serta penerapan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan pemerintah. Malam takbiran serta sholat Id yang digelar ini pun disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia, di mana pelaksanaan malam takbiran dilakukan di setiap masjid maupun musola dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada pelaksanaan malam takbiran di Kabupaten Belu ditandai dengan pemukulan beduk oleh Bupati Belu dan diikuti oleh Forkompimda Kabupaten Belu serta umat Masjid Al-Mujahidin. Malam takbiran di Kabupaten Belu tahun ini dilaksanakan tanpa adanya pawai kendaraan seperti pada malam takbiran sebelumnya dan dirayakan di 11 masjid dan musola yang tersebar di Kabupaten Belu. Terkait pelaksanaan sholat Id pada tanggal 2 mendatang, dilaksanakan di setiap masjid karena capaian vaksinasi baru mencapai 30% untuk dosis ketiga. Untuk itu, umat muslim diharapkan pada momen Idul Fitri ini merayakannya dengan penuh sukacita dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari. Malam ini melakukan takbiran tanpa pawai keliling dan semuanya dilakukan di masjid-masjid. Besok pun demikian sholat Id di masjid-masjid. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, bisa melaksanakan ibadah malam takbiran dan sholat Idnya dengan hikmat. Dan saya atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin kepada seluruh umat Islam di Belu maupun dimanapun berada. Kami Panitia Hari Besar Islam memutuskan kegiatan dilaksanakan di masjid dan musola masing-masing, yaitu takbiran malam hari ini, bahkan besok 1 Syawal pun sholat Hari Raya Idul Fitri di masjid dan musola masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Pada tahun ini pelaksanaan malam takbiran serta sholat Id dirayakan di setiap masjid maupun musola yang ada di Kabupaten Belu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terkait pelaksanaan sholat Id pun akan dilakukan pada 11 masjid dan musola yang tersebar di Kabupaten Belu. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Kita bergeser ke Kota Kupang, Saudara. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, umat muslim di Kota Kupang menggelar pawai takbiran dengan penuh kemeriahan. Uniknya, pawai pada malam takbiran ini digelar di laut. Puluhan kapal nelayan di Kota Kupang dihiasi dengan lampu aneka warna dan dilengkapi pengeras suara untuk mengumandangkan takbir kemenangan, melakukan pawai takbiran. Setiap kapal membawa 10 orang penumpang. Kapal-kapal ini beriringan mulai dari Pantai Namosain, menyusuri pesisir Pantai Tedis dan Ketapang 1, kemudian berakhir di Pantai Wisata Kelapa 5. Di pantai ini ribuan massa tanpa membedakan suku, agama, dan ras sudah menanti di tepi pantai. Toleransi begitu kuat mengikat perbedaan. Takbir kemenangan pun bersahutan. Rombongan pawai kapal disambut dengan dentuman petasan dan kemilau cahaya kembang api. Ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, Angki Laani, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan pawai takbiran laut ini. Menurutnya kegiatan ini dilakukan atas kerjasama para nelayan baik muslim maupun non-muslim, tokoh lintas agama, tokoh pemuda, dan pemerintah Kota Kupang. Mengenai kegiatan ini, takbiran ini bukan hanya muslim, dengan teman-teman dari non-muslim juga banyak dari perahu-perahu. Terus ini juga yang hadir malam ini juga itu ada saudara kita yang dari non-muslim. Jadi kita sudah kolaborasi bersama. Malah sekarang mereka lagi angkat sampah. Jadi ini bagus, toleransi kita. Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana Malam Takbir Muhammad Masin menjelaskan pawai menggunakan kapal nelayan dimaksudkan agar menghindari ugal-ugalan di jalan raya yang bisa berakibat fatal. Selain itu menurutnya pawai laut memberikan makna dan kebahagiaan yang berbeda sebab perbedaan akan menjadi indah jika dimaknai dalam bingkai toleransi. Adalah nusa toleransi terindah yang ada di bumi pertiwi ini. Mungkin di Kota Kupang NTT saja melakukan hal ini, di provinsi lain tidak. Akhir kata, saya pribadi
Pantai Kelapa 5 dipadati ribuan massa dari seluruh penjuru Kota Kupang. Namun kegiatan malam takbiran berjalan dengan lancar dan aman. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, untuk mengamankan malam takbiran dan perayaan Hari Raya Idul Fitri, Polresta Kupang Kota menerjunkan 650 personil untuk melakukan pengamanan. Kapolres Kupang Kota Kombes Pol Risian Krisna Budiaswanto Minggu 1 Mei 2022 sore menjelaskan pihaknya baru saja melakukan gelar pasukan yang melibatkan TNI, Satpol PP, polisi, militer, dan stakeholder lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengamankan kegiatan-kegiatan takbiran baik di masjid maupun di ruang publik lainnya. Meskipun ada himbauan pemerintah bahwa takbiran dilaksanakan di masjid dan musola tidak dengan konvoi. Namun demikian, pihaknya tetap siaga untuk melakukan pengamanan dalam bentuk apapun. Nah, ini menjadi atensi kita, sehingga kami turunkan nanti bekerjasama dengan stakeholder untuk mengamankan kegiatan takbiran. Kita berharap mudah-mudahan malam ini bisa berjalan dengan baik. Untuk besok, kita juga akan berkolaborasi dalam rangka pengamanan pelaksanaan sholat Id. Sholat Id di wilayah Kupang Kota khususnya ini ada yang dilaksanakan kurang lebih di 14 masjid dan 9 lapangan kurang lebih. Berapa personil yang diturunkan dari Polresta sendiri? Untuk seluruh gabungan ini sekitar 650 personil. Oh, siap. Itu sudah termasuk dari TNI juga? Seluruh gabungan yang akan kita lakukan. Terpantau pada malam takbiran, Kapolresta Kupang Kota secara langsung turun melakukan pengamanan di Pantai Kelapa 5 hingga kegiatan takbiran berakhir sekitar pukul 12.00 WITA dengan aman dan tertib. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, Polres Ngada selama perayaan Idul Fitri mengoptimalkan pengamanan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat muslim dalam merayakan Lebaran 1 Syawal 1443 Hijriah dengan melakukan pemantauan dan patroli rutin di masjid dan fasilitas publik lainnya demi membantu kelancaran arus lalu lintas serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum. 82 anggota Polres dibantu anggota Kodim 1625 Ngada disiagakan untuk mengamankan kelancaran perayaan Idul Fitri di Kabupaten Ngada. Perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah kali ini di Kabupaten Ngada mendapat pengamanan dan pengawalan dari 82 anggota Polres Ngada, dibantu juga oleh anggota Kodim 1625 Ngada. Patroli rutin selama menjelang Idul Fitri serta saat sholat Id dan pasca perayaan Idul Fitri terus dilakukan oleh anggota Polres Ngada guna memastikan keamanan dan kenyamanan umat muslim saat merayakan Lebaran kali ini. Sejumlah personil ditempatkan pada pos yang terletak di sejumlah titik strategis, termaksud di pelabuhan udara dan laut, serta tempat pariwisata, agar suasana tetap kondusif dan masyarakat dapat terlindungi dari segala ancaman maupun tindakan kriminalitas. Wakapolres Ngada, Kompol I Gede Sucitra, menjelaskan pengamanan selama perayaan Idul Fitri dioptimalkan agar umat muslim dapat beribadah dengan tenang dan merasa nyaman, dengan menempatkan sejumlah personil di tempat ibadah serta area publik lainnya untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan dan mencegah terjadinya tindakan kriminalitas yang dapat mengganggu suasana sakral selama perayaan Idul Fitri. Anggota kita sendiri dengan bantuan dari Pemda termasuk rekan-rekan dari TNI, dalam hal ini Kodim Ngada. Untuk kita sendiri, untuk Polres, itu personil yang kita libatkan sebanyak 82 orang. Personil pengamanan untuk kelancaran lalu lintas termasuk mencegah kriminalitas yang terjadi menjelang hari raya, pada saat hari raya maupun pasca hari raya. Berdasarkan pantauan, perayaan Idul Fitri kali ini berjalan dengan sederhana dengan tetap menaati protokol kesehatan di tengah upaya pemerintah melaksanakan percepatan vaksinasi serta pemulihan ekonomi agar masyarakat dapat bangkit kembali memulai usaha ekonomi demi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kabupaten Ngada saat ini masih dalam zona hijau COVID-19.
Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Setio Budianto melakukan pemantauan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Kupang serta melakukan pengecekan kesiapan pos pelayanan operasi Ketupat Turangga 2022 yang ditempatkan di lokasi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berbelanja. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Setio Budianto dalam operasi Ketupat Turangga 2022 melakukan pemantauan di sejumlah pos pelayanan. Sebelumnya Kapolda melakukan pemantauan di Pelabuhan Tenau dan di Bandara El Tari Kupang guna memantau arus pergerakan penumpang laut dan udara. Kali ini Kapolda Nusa Tenggara Timur memantau salah satu pusat perbelanjaan di Kota Kupang. Kapolda Nusa Tenggara Timur didampingi Kepala Cabang PT Jasara Harja Nusa Tenggara Timur, Mas Chwin, dan beberapa pejabat utama Polda NTT, serta Kapolresta Kupang Kota, mengerahkan bingkisan lebaran bagi security di pusat perbelanjaan tersebut dan personil dari Polresta Kupang Kota yang berjaga di pos pelayanan operasi Ketupat Turangga 2022. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Setio Budianto menyampaikan bahwa kunjungan yang dilakukan untuk memastikan kegiatan masyarakat di pusat perbelanjaan tersebut, baik yang berbelanja maupun yang sekedar jalan-jalan menikmati liburan panjang. Hal yang menjadi perhatian bagi kami tentunya adalah berusaha menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang melakukan kegiatan, mungkin ada yang belanja, kemudian ada yang datang ke sini untuk mencari hiburan atau mencari sesuatu bersama keluarganya, bersama anak-anaknya. Nah, ini tugas dan peran kami di sini adalah bersama dengan security yang sudah ada di sini bertanggung jawab semuanya untuk melayani agar kegiatan di sini bisa aman dan nyaman. Kapolda menghimbau kepada seluruh warga Kota Kupang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari bahaya COVID-19. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Penumpang, barang, dan kendaraan memadati kapal penyeberangan terakhir dalam masa arus mudik di Pelabuhan Penyeberangan Feri Bolok. Sementara menjelang arus balik, kesiapan yang dilakukan tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan pada saat menjelang arus mudik. Pantauan TVRI di Pelabuhan Penyeberangan Feri Bolok, KMP Ranaka, cukup padat penumpang, barang, dan kendaraan. Kapal penyeberangan ini merupakan angkutan terakhir dari Pelabuhan Feri Bolok dalam masa arus mudik yang bertolak ke Larantuka, Flores Timur. Penumpang memadati setiap dek kapal bahkan di bagian anjungannya. Pemudik berbaur dengan penumpang lainnya yang memanfaatkan libur lebaran yang disatukan dengan libur panjang cuti bersama.
Sementara itu pihak ASDP Kupang terus melakukan persiapan untuk menghadapi arus balik penumpang dari berbagai daerah yang menggunakan jasa kapal penyeberangan. General Manager PT ASDP Ferry Cabang Kupang Adi Ekapati melalui manajer usaha Hermin Welkis kepada TVRI di Pelabuhan Bolok Minggu 1 Mei 2022 memastikan kesiapan untuk arus balik tidak berbeda jauh dengan kesiapan saat mulai menjelang arus mudik. Arus mudik ini pada kali ini arus mudiknya cukup meningkat daripada arus mudik tahun lalu. Namun antisipasi kami sudah kami siapkan jauh-jauh hari, baik dari armada maupun kelengkapan alat keselamatannya. Jadi kami sudah siapkan memang untuk mempersiapkan arus balik, arus mudik untuk angkutan lebaran ini. Untuk mengantisipasi arus balik dalam lebaran tahun 2022 ini, kami telah mengantisipasi dengan jumlah armada yang sama, yaitu 8 unit kapal di saat arus mudik. Sehingga kami tetap mengantisipasi kondisi dan situasi di daerah, dan kami berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait di daerah sehingga pelaksanaan arus balik ini tetap lancar seperti arus mudik. Tim Liputan TVRI NTT. Ya saudara, peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh tepatnya pada tanggal 1 Mei 2022 ditandai dengan pembagian sembako untuk para buruh tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Tenau Kupang. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPD SPSI Nusa Tenggara Timur. Setiap tahun pada tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Peringatan di seluruh dunia ini bertujuan melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja buruh. Setiap peringatan Hari Buruh biasanya diangkat suatu tema tertentu yang menggambarkan isu aktual tentang pekerja atau buruh yang sedang disuarakan atau diperjuangkan. Tema untuk tahun 2022 ini adalah Ketupat My Day, dengan subtema adalah meraih kemenangan dengan mengutamakan silaturahmi menuju industrial peace. Berdasarkan informasi dari Kemnaker, pemilihan tema Hari Buruh Internasional 2022 ini didasarkan pada pertimbangan momen Hari Buruh 2022 yang bersamaan dengan perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Dalam momen ini juga dilaksanakan pembagian sembako bagi para buruh di TKBM Tenau Kupang. Victoria Wewo, Ketua Koperasi TKBM Tenau Kupang, menjelaskan hak-hak yang harusnya dibagikan kepada para buruh sudah diberikan, terutama THR, sudah diberikan kepada masing-masing. Dan saat ini, dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional, dibagikan juga sembako yang diharapkan dapat berguna bagi keluarga masing-masing buruh. Baik, khusus untuk buruh di tempat kami, saya tidak mau mewakili yang lain ya, tetapi di Koperasi TKBM mereka itu haknya itu sudah diambil THR-nya pada tanggal 8, mulai tanggal 18 sampai dengan 20. Itu sudah harus diambil. Dan untuk kami tidak ada alasan untuk tidak kasih THR kepada buruh karena memang dalam perhitungan upah mereka itu sudah termasuk di dalam adalah THR. Kami mendapat bantuan sembako dari PT Pelindo dan memang sengaja kami kemas untuk pembagiannya pada hari ini bertepatan dengan Hari Buruh. Sekaligus juga mau menjelaskan kepada buruh bahwa mereka punya suatu organisasi yang akan membackup mereka ketika ada kendala. Ada antara pengusaha dan pekerja, kalau ada kendala ada media yang tepat untuk mereka bertanya, ada media yang tepat untuk mereka mengadu sehingga tidak mengadu keluar dan pada akhirnya disasarkan dan justru penyelesaiannya tidak maksimal, bahkan cenderung terjadi konflik. Untuk para pengusaha atau pekerja, ya yang harapan kami adalah mari buruh dijadikan sebagai bukan hanya sebagai objek untuk mencapai mengejar profit, tetapi buruh benar-benar harus dilakukan secara manusiawi dan memberikan hak buruh itu selayaknya sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah. Sementara itu dalam kesempatan ini juga hadir Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI NTT, Stani Steva, yang memberikan himbauan agar seluruh buruh dapat tetap bekerja dengan baik dan juga tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan benar agar terhindar dari ancaman COVID-19. Dalam rangka 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia, maka kita menghimbau agar buruh tidak melakukan kegiatan di luar ruangan.
buruh atau pekerja melakukan kegiatan di dalam ruangan dengan tujuan pertama bahwa Indonesia atau pandemi masih melanda Indonesia dan seluruh dunia, yang berdampak pada perusahaan banyak yang ditutup dan pekerja banyak yang dirumahkan dan banyak yang di PHK. Yang pertama. Yang kedua, kita mengharapkan kepada para pekerja agar mentaati protokol kesehatan. Yang pertama. Yang kedua, mengikuti vaksin. Apabila mengikuti vaksin, maka tubuh akan sehat dan pekerja akan bekerja dan perusahaan akan aktif dalam hal kerjaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, buruh adalah mitra pengusaha. Bukan buruh adalah rival dari pengusaha. Oleh karena itu, buruh dan mitra dan pengusaha, maka harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar oleh Koperasi TKBM Tenau Kupang diikuti oleh seluruh buruh yang ada dengan penuh sukacita. Tim Liputan TVRI NTT. Sementara itu, saudara, sejumlah karyawan dari salah satu perusahaan swasta di Kota Kupang mengadu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan. Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei atau lebih dikenal dengan May Day merupakan hari di mana Serikat Buruh Sedunia merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh. Namun tidak demikian dengan nasib 7 orang buruh yang bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang migas di Kota Kupang, yakni PT VG. Mereka di PHK tanpa pesangon. Menurut para buruh di PHK ini, mereka yang bekerja di atas 5 tahun pun dianggap belum sampai setahun. Pasalnya perusahaan tersebut sengaja membuat kontrak kerja dengan karyawan hanya 1 tahun, kemudian dilanjutkan dengan kontrak baru lagi pada tahun berikutnya. Hal ini sangat merugikan para karyawan atau buruh dalam perhitungan pesangon saat di PHK, karena masa kerja tidak akan lebih dari 1 tahun. Para pekerja yang di PHK ini mengaku sangat kecewa karena diberhentikan tanpa memperhitungkan hak-hak mereka sebagai buruh sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. Kami menuntut di sini hak kami, kenapa tidak ada SP1, SP2, SP3, surat peringatan, dan langsung dipecat secara sepihak. Kami merasa bahwa ya kalau kami sudah dipecat ya hargailah hak kami lah, supaya kami bisa berusaha apalah. Jadi dan kami mau menuntut hak kami, kontrak sementara berjalan. Kenapa sampai kami bisa menerima hal seperti ini, sedangkan tidak ada SP1, SP2, dan SP3 juga. Kuasa hukum para korban PHK menjelaskan bahwa setelah pihaknya mempelajari surat pemutusan hubungan kerja yang diterima oleh kliennya dari PT Valentin Group, dia menilai PHK dilakukan secara sepihak dan sangat merugikan kliennya. Atas dasar tersebut, pihaknya telah menyampaikan laporan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang tanggal 28 April 2022. Terkait pemecatan terhadap 7 orang ini, jadi ada hak-hak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jadi yang pertama itu adalah ganti rugi. Itu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 Undang-Undang pasal 62. Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mengatur tentang ganti rugi, dan pasal 17 PP 35 tahun 2021 itu mengatur tentang uang kompensasi. Jadi itu saja. Sementara itu, manajer PT Valentin Group, Hendrik Sanjaya, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak merespon. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT. Setelah menahan 2 tersangka, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang berencana akan menahan 6 orang tersangka lainnya. Rencana penahanan ini akan dilakukan setelah libur Idul Fitri. Dan rencana penahanan ini akan dilakukan setelah libur Idul Fitri, dan mantan Dirut PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang disebut-sebut akan ikut ditahan bersama tersangka lainnya. Tim Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tidak main-main dengan kasus dugaan korupsi terhadap pasca penahanan tersangka tindak pidana korupsi PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang senilai 6,5 miliar tahun anggaran 2015 hingga 2016. Kendati 2 orang tersangka telah ditahan, tetapi Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang terus melakukan pengembangan.
Bahkan setelah menahan 2 tersangka, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang berencana akan menahan lagi 6 orang tersangka lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Ridwan Angsar, saat ditemui membenarkan bila ada 6 tersangka lain yang segera ditahan. Rencana penahan ini akan dilakukan setelah libur Idul Fitri. Mantan Dirut PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang disebut-sebut akan ikut ditahan bersama 5 tersangka lainnya. Karena saat tender proyek ini banyak rekayasa yang dilakukan untuk meloloskan kontraktor-kontraktor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ke-6 tersangka sudah ditetapkan melalui surat penetapan. Kendati demikian, ia enggan menyampaikan nomor dan isi surat tersebut, tetapi dipastikan Kejari Kabupaten Kupang telah mengeluarkan surat penetapan tersangka terhadap ke-6 tersangka tersebut. Untuk sementara sudah dilakukan penetapan tersangka terhadap yang paling pertama, Yunias Laskodat sudah ditahan, kemudian yang tadi David Laferi. Yang 6 tersangka lain belum ditahan, yang sudah kami tahan ada 2 orang. Dan ada potensi untuk penetapan tersangka lainnya. Kalau 6 orang itu dia dari unsur pelaksana semua? Dari unsur lain? Ada direktur perusahaan air minum, ada pelaksana teknisnya, juga ada beberapa rekanan. Kemudian ada masih beberapa, saya izin, ada AA, ada JO, TT, AN, HS, dan CH. Kemudian yang lain nanti menyusul. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Lembata, Saudara. Keterbatasan anggaran masih menjadi masalah dalam upaya peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Lembata melalui jalur pendidikan atau tugas belajar. Sekretaris Bapelita Bangda Kabupaten Lembata, Frans Bere mengatakan, dari 20% anggaran untuk Dinas Pendidikan, sebagian besarnya masih digunakan untuk pembangunan fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara menjadi kebutuhan utama bagi pembangunan di Kabupaten Lembata. Tidak hanya itu, hal ini seiring dengan tingginya minat abdi negara untuk menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi melalui jalur tugas belajar. Namun sayang, urusan wajib yang seiring dengan minat ASN ini ternyata berbanding terbalik dengan ketersediaan anggaran Kabupaten Lembata untuk peningkatan kualitas SDM penyelenggara pemerintahan. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata, Fares Bere mengatakan, rata-rata total anggaran yang dikucurkan untuk Dinas Pendidikan sebesar 160 miliar setiap tahun, sebagian besar atau 80%-nya digunakan untuk pembangunan fisik. Sementara sisanya hanya 20% untuk urusan non-fisik seperti peningkatan kapasitas SDM guru. Tidak hanya itu, pemerintah juga hanya mengalokasikan anggaran sebesar 0,16% dari total belanja pada APBD untuk peningkatan kualitas aparatur. Memang ketersediaan anggaran kapasitas fiskal kita setiap tahun rata-rata 850-an miliar dari APBD, dari pendapatan kita. Nah ini juga kita alokasikan rata-rata 160-an miliar untuk Dinas Pendidikan. Namun tadi faktor-faktor bahwa ketika kita lihat, kita dalami lagi seberapa persentase dia pendidikan untuk fisik dan non-fisik. Nah rupanya masih didominasi oleh non-fisik. Itu sekitar, kalau tidak salah tadi teman-teman dari pendidikan bilang 80% masih untuk bangunan, untuk sarana prasarana dan seterusnya. Selain dari dana transfer daerah, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara ini bisa didorong melalui kerjasama yang efektif dengan lembaga perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur yang memenuhi syarat. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Yuk kita beralih ke Kabupaten Malaka. Harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Rakyat Betun mengalami kenaikan. Harga bawang merah dipatok Rp25.000 dari sebelumnya Rp20.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih dijual Rp35.000 dari sebelumnya Rp30.000 per kilogramnya.
Sejumlah pedagang di Pasar Rakyat Betun mengatakan rata-rata bawang merah dan bawang putih yang dijual di pasar tradisional di Kota Betun didatang dari luar Malaka seperti Bima, Makassar, dan sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap harga jual. Jika pasokan bawang merah dan putih berjalan normal, harganya stabil. Jika tersendat, maka dipastikan harga jual akan naik. Untuk saat ini, harga mengalami kenaikan Rp5.000 per kilonya. Harga bawang merah misalnya, yang sebelumnya dijual Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp25.000. Sedangkan harga bawang putih dijual Rp35.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 saja. Sementara harga per karung untuk bawang putih meningkat dari harga Rp420.000 menjadi Rp480.000. Masih standar lah. Masih standar. Tidak mengalami lonjakan harga naik. Tidak. Didatangkan dari mana ini bawang? Dari Soe dengan Sulawesi Bima. Dengan berapa mereka beli? Ya. Satu karungnya berapa beli dari sana? Kami menyangkut kilo sah, ada 50 kilo. Berarti 50 kilo dijual dengan 25 per kilo yang isi kecilong ini? Berarti itu jatuh 1.500.000 kan? Itu kenapa mereka rugi atau tidak? So, ya kan kita jual pasti untung sedikit. Untung sedikit. Hanya lebaran ini harga tidak naik? Tidak, harga masih standar. Masih standar. Meskipun mengalami kenaikan harga, permintaan akan bawang merah dan bawang putih tetap stabil. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Malaka, Saudara. Bupati Malaka Simona Haq melakukan panen perdana kacang hijau atau dalam bahasa setempat disebut Fore Lakateu di Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. Pemerintah siap mendukung kelompok tani dalam pengembangan komoditi kacang hijau guna mewujudkan program swasembada pangan khususnya kacang hijau di Kabupaten Malaka. Panen perdana kacang hijau di Desa Umatoos di lahan seluas 30 hektar ini sebagai wujud nyata program swasembada pangan Bupati dan Wakil Bupati Malaka. Luasan lahan dari kelompok tani yang ditanami Fore Lakateu seluas 30-an hektar dan berhasil dipanen. Bupati Malaka Simona Haq ketika melakukan panen perdana mengaku pemerintah siap mendukung para kelompok tani guna mewujudkan program swasembada pangan khususnya kacang hijau di Kabupaten Malaka. Sementara terkait kendala bibit dan pupuk yang dihadapi para kelompok tani menjadi bahan evaluasi untuk dibenahi ke depannya. Pemerintah daerah Kabupaten Malaka telah memiliki brand Fore Lakateu dan beras Nona Malaka. Saya tentu dari tempat ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan, leluhur, alam semesta, khususnya alam di Umatoos, Pilot yang luar biasa sudah membuktikan kepada kita bahwa inilah alam yang begitu baik terhadap kita. Sehingga kemudian kita bisa melakukan kegiatan swasembada pangan khusus Fore Lakateu yang sudah keluar nomor merek. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malaka, Vincent Kapu, mengatakan pemerintah mendukung para kelompok tani dengan menyiapkan lahan, menyediakan bibit, pupuk, dan hingga pada pemasaran. Hal ini penting agar setelah panen warga tidak lagi mencari-cari pasaran. Dinas Pertanian bersama tim teknis terus mendata lahan-lahan yang akan ditanami kacang hijau sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan di Kabupaten Malaka. Fore Lakateu atau kacang hijau yang tanam di lokasi ini tersebar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Malaka Barat dan Kecamatan Wewiku. Kecamatan Malaka Barat 20 hektar, Kecamatan Wewiku 30 hektar. Ini tergabung dalam 30 kapoktan. Dari 30 kapoktan ini anggotanya kurang lebih 400 orang. Hingga saat ini baru 2 kecamatan yang mengembangkan komoditi tanaman kacang hijau atau Fore Lakateu. Di depan akan dilakukan di semua desa yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT.
Ya, kita beralih ke Kabupaten Ngada, pemirsa. 15 frater OCD atau Karmel Tak Berkasut melakukan kaul pertama sebagai anggota resmi Biara OCD dengan menerima dan mengenakan jubah coklat, dipadu dengan mantel putih sebagai simbol perlindungan Bunda Maria dari Gunung Karmel. Di hadapan para imam dan keluarga serta umat yang hadir dalam perayaan Misa Suci, 15 frater menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan serta gereja dengan membaktikan dirinya dalam hidup penuh doa dan persaudaraan untuk mengabdi kepada Gereja Katolik dan tanah air Indonesia. Suasana biara Ordo Karmel Tak Berkasut yang terletak di Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, mendadak ramai dengan ucapan kaul pertama bagi 15 frater OCD di hadapan pimpinan biara dengan disaksikan oleh keluarga serta umat yang hadir dalam perayaan Misa Kudus. Dengan suara lantang dan penuh penyerahan diri kepada kehendak Allah, ke-15 frater menyatakan ketaatan dan kesetiaan mereka untuk menaati aturan dalam hidup membiara, serta resmi menjadi anggota Ordo Karmel Tak Berkasut dengan mengenakan jubah coklat yang dipadu dengan mantel putih sebagai lambang perlindungan Bunda Maria dari Gunung Karmel. Komisaris Ordo Karmel Tak Berkasut Indonesia, Pater Markus Ture, OCD, menjelaskan bahwa pengikraran kaul pertama merupakan wujud dari kesadaran pribadi untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan melayani sesama sesuai dengan karisma dan misi perutusan di tengah umat, termaksud melayani bangsa dan negara dengan melakukan kebaikan dan pelayanan bagi sesama yang membutuhkan bantuan. Paling penting dengan pengikraran kaul, mereka ini resmi menjadi anggota biara dan ini adalah panggilan Tuhan yang membantu untuk melayani umat Allah dan juga secara pribadi mudah-mudahan kita mencapai persekutuan dengan Tuhan Allah. Seperti Yesus sendiri mengingatkan kita untuk mencintai manusia dan mencintai tanah air, bahkan mencintai segala sesuatu ya. Pendidikan di seminari di mana-mana pun di tanah air ini selalu disemangati, selalu diberi motivasi untuk sungguh-sungguh mencintai tanah air, mencintai sesama, mencintai alam lingkungan, mencintai segala sesuatu. Kaul pertama merupakan syarat mutlak bagi seorang calon imam Katolik sebagai tanda resmi sebagai anggota Ordo, dengan menyatakan sumpah setianya kehadapan Tuhan dan siap mengabdi kepada bangsa dan negara dalam karya perutusan untuk melindungi serta mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai citra Allah itu sendiri. Perayaan Misa Kudus tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan mengenakan masker, serta umat yang hadir minimal telah menjalani 2 kali vaksinasi. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi dari Kabupaten Ngada tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Tidak lupa kami mengajak Anda untuk selalu menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan virus COVID-19. Dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang memberikan informasi yang santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Kami menanti kritik dan saran Anda yang dapat Anda sampaikan melalui scan barcode yang ada pada layar TV Anda. Akhir kata saya Komang Astri. Ya, dan saya Tilda Christine mewakili seluruh keluarga besar TVRI Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga berkat puasa Ramadan dan keagungan Idul Fitri terus bersinar menemani langkah kita semua di tahun ini sampai dengan Ramadan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.